Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati. Saya berasal dari Tasikmalaya. Nomor NIM saya yaitu 180701110. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas skripsi saya dengan tema pengembangan media poster untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak kelompok B di TK Tunas Harapan. Lanjut ke latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 menekankan tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di dalam pengertian suatu penelitian mengandung dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian atas teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris, serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan secara merevisi teori yang berhubungan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Di sisi lain, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi anak dan pendidik, yaitu satu bagi anak, meningkatkan kemampuan berbicara anak baik di kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, memberikan pengalaman dan wawasan baru kepada anak dalam meningkatkan kemampuan berbicara anak melalui media poster. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk saling berkomunikasi kepada orang lain. Manfaat yang kedua yaitu bagi sekolah dan guru. Yang pertama yaitu bisa membantu guru menginovasi media pembelajaran untuk meningkatkan berbicara anak. Yang kedua, menambah pengalaman guru untuk meningkatkan kemampuan profesional sebagai pendidik. Yang ketiga yaitu hasil penelitian ini dapat menjadikan gambaran pendidikan mengenai media yang tepat untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak di sekolah. Selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama ada karakteristik bahasa anak usia 5 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak yaitu terdiri dari pertama, faktor kesehatan, kedua, faktor kecerdasan, ketiga, keadaan sosial ekonomi, keempat, jenis kelamin, kelima, keinginan berkomunikasi, keenam, ada dorongan, ketujuh, keukuran keluarga, kedelapan, urutan kelahiran, 9, metode pelatihan anak, 10, kelahiran kembar, 11, hubungan dengan teman sebaya, dan kepribadian. Yang C yaitu tujuan pengembangan bahasa anak. Tujuan pengembangan bahasa anak yaitu yang pertama bertujuan memiliki pembendaharaan kata yang cukup. Yang kedua yaitu mau mendengarkan dan memahami kata-kata serta kalimat. Yang ketiga mampu mengungkapkan pendapat dan sikap dengan lafal yang tepat. Yang keempat berminat menggunakan bahasa yang baik. D. Kemampuan berbicara anak 5-6 tahun. Kemampuan berbicara adalah kemampuan menyampaikan maksud, ide, pikiran, gagasan, ataupun isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga bermaksud dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah.
Yaitu perkembangan berbicara anak. Menurut Nurbiana, terdapat dua tipe perkembangan berbicara. Yang pertama, egocentris speech, terdiri ketika anak berusia 2-3 tahun, di mana anak berbicara kepada dirinya sendiri. Perkembangan berbicara anak dalam hal ini sangat berperan dalam pengembangan kemampuan berpikirnya. Yang kedua yaitu socialized speech, yang terjadi ketika anak berinteraksi dengan temannya ataupun lingkungannya. Hal ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan adaptasi sosial anak. F yaitu tahapan berbicara anak. Ada beberapa tahapan dalam berbicara anak. Yang pertama yaitu tahapan penamaan. Pada tahapan ini anak mengasosiasikan bunyi-bunyi yang pernah didengarnya dengan benda, peristiwa, situasi, kegiatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tahapan telegrafis. Pada tahapan ini anak mampu menyampaikan pesan yang diingatnya dalam bentuk uraian bunyi yang berwujud 2 atau 3 kata. Yang ketiga yaitu tahapan transformasional. Pada tahapan ini anak sudah mulai memberanikan diri untuk bertanya, menyuruh, menyanggah, dan menginformasikan sesuatu. Selanjutnya G. Belajar berbicara. H. Media pembelajaran. Media pembelajaran diantaranya 1. Pengertian media pembelajaran, 2. Klarifikasi media pembelajaran, dan 3. Pengertian media gambar, 4. Fungsi dan manfaat media gambar. Pemaparan selanjutnya yaitu tentang poster. Poster terdiri dari pengertian poster, teori poster, prinsip dasar poster, jenis-jenis poster, kelebihan dan kekurangan media poster. Yang terakhir yaitu media pembelajaran dengan poster di taman kanak-kanak. Pengertian poster menurut Margono, poster atau plakat adalah karya seni atau desain grafis yang memuat kompensasi poster huruf di atas kertas M berukuran besar. Selanjutnya, teori poster. Secara sederhana, poster dapat dideskripsikan sebagai bentuk publikasi 2-dimensional, satu muka, menyajikan informasi berupa data, jadwal, dan penawaran atau untuk mempromosikan sesuatu, tempat, produk, jasa, perusahaan, atau organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip dasar poster. Dan ada jenis-jenis poster, diantaranya yaitu poster propaganda, 2. Poster kampanye, 3. Poster wanted, 4. Poster cashback, yang kelima poster film industri, dan selanjutnya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan media poster. Di antaranya kelebihan media poster dalam pembelajaran. A. Memiliki kekuatan dramatik yang begitu tinggi sehingga memikat dan menarik perhatian. B. Merangsang menginovasi pembelajaran. C. Memiliki makna yang luas. D. Dapat dinikmati secara individual dan klasikal. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran dengan poster di taman kanak-kanak. Salah satu media pembelajaran yang efektif adalah media poster, karena selain mampu menyampaikan pesan juga mampu mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Selanjutnya metode penelitian. A. Jenis penelitian. B. Waktu dan tempat penelitian. C. Subjek dan objek penelitian. D. Prosedur penelitian dan pengembangan. E. Instrumen pengumpulan data. F. Teknis analisis data. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, kemudian peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan media poster untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak kelompok B yaitu ada 4 diantaranya. 1. Mengetahui kondisi awal berbicara melalui media poster pada anak kelompok B di TK Tunas Harapan. 2. Mengetahui
perencanaan guru dalam upaya kemampuan berbicara melalui media poster pada kelompok B di TK Tunas Harapan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pelaksanaan yang dilakukan guru dalam mengembangkan berbicara pada anak melalui media poster anak kelompok B di TK Tunas Harapan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan kemampuan berbicara pada anak melalui media poster pada anak kelompok B di TK Tunas Harapan yang terletak di Desa Ciheras, Kecamatan Cipatujah. Nah, sekian dulu pemaparan materi skripsi saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 yaitu Profesor Arifah Arianto MPD, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Dr. Leni Anggraini MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.